Gemparkan dunia, 150 lebih negara dari Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah hingga Afrika mendadak berebut hak siar turnamen FIFA Series 2026 di Jakarta, dan dunia sepak bola tiba-tiba geger melihat betapa dahsyatnya magnet supporter Indonesia. Ironisnya, turnamen yang pernah diremehkan kini justru membuat banyak negara tetangga berbalik arah dan ikut berebut menyiarkan atmosfer sepak bola Indonesia. Efek fanatisme supporter merah putih disebut-sebut menjadi rahasia besar yang mengubah turnamen biasa menjadi tontonan global yang menggoda stasiun TV dunia. Simak semua faktanya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia gegar. Tiba-tiba muncul kabar striker Garuda alami patah kaki. Tapi Ole Romeni langsung membalas dengan satu kalimat yang membungkam semua rumor. Menjelang turnamen besar FIFA Series 2026, nama Ole Romeni mendadak trending setelah disebut cedera parah dan hilang dari laga Oxford United. Apakah ini bukti bahwa hoax sepak bola bisa menyebar lebih cepat dari gol di menit terakhir? Simak kronologi lengkapnya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gemparkan dunia, 150 lebih negara dari Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah hingga Afrika mendadak berebut hak siar turnamen FIFA Series 2026 di Jakarta, dan dunia sepak bola tiba-tiba geger melihat betapa dahsyatnya magnet supporter Indonesia. Ironisnya, turnamen yang pernah diremehkan kini justru membuat banyak negara tetangga berbalik arah dan ikut berebut menyiarkan atmosfer sepak bola Indonesia. Efek fanatisme supporter merah putih disebut-sebut menjadi rahasia besar yang mengubah turnamen biasa menjadi tontonan global yang menggoda stasiun TV dunia. Simak semua faktanya hingga selesai. Dunia sepak bola geger. Indonesia mendadak jadi magnet global. Gelombang kehebohan besar sedang menyelimuti dunia sepak bola. Dalam hitungan hari menjelang bergulirnya FIFA Series 2026, perhatian internasional mendadak terpusat ke Indonesia, khususnya ke kota Jakarta. Apa yang awalnya dianggap hanya turnamen uji coba biasa, kini berubah menjadi fenomena global yang mencengangkan. Lebih dari 150 negara dilaporkan berebut hak siar untuk menayangkan pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kebanggaan Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turnamen yang akan digelar pada 27 dan 30 Maret 2026 ini tiba-tiba menjadi komoditas panas di industri televisi olahraga dunia. Banyak pihak bahkan mengaku terkejut melihat betapa besarnya minat global terhadap pertandingan yang digelar di tanah air. Perebutan hak siar yang meledak tak terduga. Jaringan televisi olahraga dari berbagai penjuru dunia kini berlomba-lomba memasukkan penawaran resmi untuk mendapatkan hak siar pertandingan dari Jakarta. Dari benua Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah hingga Afrika, stasiun televisi besar mulai menyadari satu hal, pertandingan yang digelar di Indonesia bukan sekedar sepak bola biasa. Bahkan platform streaming olahraga global ikut turun gelanggang dalam persaingan sengit ini. Mereka melihat potensi jumlah penonton yang luar biasa besar, terutama dari kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat fanatik. Dan di balik semua fenomena ini, ada satu faktor yang disebut-sebut menjadi pemicu utama ledakan perhatian dunia, supporter Timnas Indonesia. Efek supporter Indonesia mengguncang dunia. Banyak analis sepak bola internasional mulai membicarakan fenomena yang kini dikenal sebagai efek supporter Indonesia. Atmosfer pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno kerap digambarkan sebagai salah satu yang paling spektakuler di dunia. Puluhan ribu supporter memenuhi tribun dengan koreografi raksasa, nyanyian tanpa henti, serta gemuruh dukungan yang mengguncang stadion dari awal hingga akhir pertandingan. Ketika tim nasional sepak bola Indonesia bertanding, stadion sering berubah menjadi lautan merah putih yang bergelora. Bagi televisi internasional, atmosfer seperti ini bukan hanya pertandingan sepak bola, tetapi pertunjukan emosional yang sangat dramatis dan memikat penonton global. Tidak heran jika rating siaran pertandingan Indonesia sering melonjak tinggi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara yang dulu meremehkan, kini ikut berebut. Ironi besar pun terjadi,
Sebelum hype besar ini muncul, sebagian pengamat sepak bola di Asia Tenggara sempat meremehkan FIFA Series dan menyebutnya hanya sebagai pertandingan uji coba biasa. Namun kini, situasinya berubah total. Beberapa media dari Malaysia yang sebelumnya bersikap skeptis, kini dikabarkan ikut mengajukan penawaran hak siar. Mereka tidak ingin ketinggalan menayangkan fenomena yang sedang menyedot perhatian dunia ini. Perubahan sikap tersebut memperlihatkan satu hal yang semakin jelas. Pasar sepak bola Indonesia kini mulai dipandang sebagai kekuatan besar di kawasan. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Ikonik Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebuah arena megah yang telah menjadi saksi berbagai laga legendaris selama puluhan tahun. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang terkenal sangat bergemuruh, stadion ini diprediksi akan kembali menghadirkan malam-malam sepak bola yang luar biasa. Sementara itu, FIFA terus melakukan koordinasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sempurna menjelang kick-off turnamen. Semua mata kini tertuju pada Jakarta. Lonjakan minat dari ratusan negara untuk menyiarkan FIFA Series 2026 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di panggung sepak bola internasional. Fenomena ini bukan sekedar tentang pertandingan sepak bola, ini tentang kekuatan emosi, fanatisme, dan energi luar biasa dari jutaan supporter Indonesia yang mampu membuat dunia menoleh. Jika turnamen ini sukses menghadirkan atmosfer spektakuler seperti yang diprediksi, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin sering dipercaya menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional di masa depan. Dan dalam hitungan hari ke depan, satu hal hampir pasti terjadi. Jakarta akan menjadi pusat perhatian dunia. Bagaimana menurut kamu fenomena ini? Apakah supporter Indonesia memang yang paling menggila di dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan supporter Indonesia. Share ke teman-teman pecinta sepak bola. Subscribe untuk update berita sepak bola paling heboh berikutnya. Dunia sepak bola Indonesia gegar. Tiba-tiba muncul kabar striker Garuda alami patah kaki. Tapi Ole Romeni langsung membalas dengan satu kalimat yang membungkam semua rumor. Menjelang turnamen besar FIFA Series 2026, nama Ole Romeni mendadak trending setelah disebut cedera parah dan hilang dari laga Oxford United. Apakah ini bukti bahwa hoax sepak bola bisa menyebar lebih cepat dari gol di menit terakhir? Simak kronologi lengkapnya. Heboh, rumor cedera parah Ole Romeni gegerkan publik sepak bola. Dunia sepak bola Indonesia mendadak diguncang oleh kabar mengejutkan mengenai striker andalan Ole Romeni. Nama penyerang berdarah Medan itu tiba-tiba menjadi perbincangan panas setelah muncul rumor yang menyebut dirinya mengalami cedera patah kaki. Kabar tersebut beredar luas hanya beberapa hari sebelum FIFA Series 2026, turnamen internasional yang akan diikuti tim nasional sepak bola Indonesia. Isu tersebut membuat banyak supporter Garuda langsung panik. Pasalnya, kehadiran Romeni dianggap sangat penting bagi lini serang tim nasional. Spekulasi semakin liar setelah Oxford United beberapa kali tidak menurunkan sang striker dalam pertandingan terakhir mereka di kompetisi EFL Championship musim 2025-2026. Situasi itu memuncak ketika Romeni kembali tidak terlihat dalam laga saat Oxford United berhasil menang 1-0 atas Blackburn Rovers pada 12 Maret 2026. Ketidakhadiran pemain berusia 25 tahun tersebut langsung memicu spekulasi besar mengenai kondisi kebugarannya. Para penggemar mulai bertanya-tanya, apakah ia mengalami cedera serius yang bisa mengancam partisipasinya bersama timnas Indonesia? Api rumor semakin membesar setelah situs statistik sepak bola Transfermarkt mencantumkan informasi bahwa Ole Romeni mengalami cedera serius yang bahkan disebut sebagai patah kaki. Tak butuh waktu lama, kabar tersebut langsung menyebar cepat di berbagai platform media sosial. Sejumlah akun bahkan mengutip pernyataan dari influencer sepak bola di YouTube yang menyebut bahwa cedera itu terjadi saat sesi latihan Oxford United. Akibatnya, kegelisahan di kalangan supporter Indonesia semakin memuncak. Ole Romeni langsung membantah dengan tegas. Namun ketika rumor sudah terlanjur menyebar luas, Ole Romeni akhirnya muncul langsung memberikan klarifikasi. Melalui kolom komentar di akun Instagram fulltimegaruda.id, sang striker membantah kabar tersebut dengan sangat singkat namun tegas. Berita bohong. Dua kata tersebut langsung menjadi perhatian besar netizen. Klarifikasi langsung dari pemain yang bersangkutan membuat rumor cedera patah kaki itu runtuh dalam sekejap.
akun penyebar rumor langsung menghapus postingan. Setelah komentar tersebut viral, akun yang sebelumnya menyebarkan kabar cedera langsung menghapus unggahannya. Tidak hanya itu, mereka juga mengunggah permintaan maaf kepada publik serta membagikan tangkapan layar komentar oleh Romeni sebagai bentuk klarifikasi. Langkah tersebut diambil setelah menyadari bahwa informasi yang mereka sebarkan ternyata tidak benar. Pada hari yang sama, PSSI juga ikut memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Federasi menegaskan bahwa kabar cedera patah kaki oleh Romeni tidak benar. Penegasan ini sekaligus menenangkan kekhawatiran publik menjelang agenda penting Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pelajaran penting dari kasus ini. Kasus ini kembali menunjukkan betapa cepatnya informasi yang belum terverifikasi bisa menyebar di era media sosial. Dalam hitungan jam, sebuah rumor bisa berubah menjadi kepanikan nasional, terutama ketika menyangkut pemain penting timnas. Beruntung, klarifikasi cepat dari Ole Romeni dan PSSI berhasil menghentikan penyebaran hoaks sebelum semakin meluas. Kini, para supporter Garuda bisa kembali bernafas lega. Kalau kamu fans Timnas Indonesia, tekan like sekarang. Menurut kamu, kenapa hoaks sepak bola bisa cepat viral? Tulis di komentar. Share artikel ini supaya teman-teman kamu tidak ikut termakan rumor. Subscribe untuk update berita Timnas Indonesia paling panas dan terbaru. Keputusan kejam. Pelatih baru John Herdman dikabarkan mengamuk dan mencoret sekitar 10 nama besar dari skuad Timnas Indonesia menjelang FIFA Series Maret. Isu soal pemain titipan kembali meledak ke permukaan dan menjadi bumbu panas di tengah revolusi yang konon sedang dibangun sang pelatih. Nama-nama populer seperti Beckham Putra, Mark Klok, hingga Sayuri bersaudara disebut masuk daftar pencoretan yang mengguncang jagat sepak bola tanah air. John Herdman dikabarkan menunjukkan tangan besi dan bersumpah tak akan toleransi campur tangan siapapun dalam benarkah ini awal era baru Timnas Indonesia yang lebih bersih, lebih disiplin dan tanpa kompromi? Atau justru badai kontroversi yang baru saja dimulai? Tonton semua faktanya hingga selesai. Jagat sepak bola Indonesia tiba-tiba bergemuruh seperti disambar petir di siang bolong. Kabar mengejutkan beredar begitu cepat, memicu diskusi panas di kalangan pengamat, media, hingga supporter fanatik Garuda. Sosok pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, disebut-sebut mengambil langkah yang super berani dan penuh kontroversi menjelang agenda penting FIFA Series Maret. Rumor yang beredar bahkan terdengar seperti skenario revolusi besar-besaran. Herdman dikabarkan telah mencoret sekitar 10 pemain yang selama ini dikenal sebagai langganan skuad Garuda. Keputusan ini langsung memantik kegemparan karena nama-nama yang disebut bukanlah pemain sembarangan. Beberapa nama yang ramai dibicarakan masuk dalam daftar pencoretan antara lain Beckham Putra, Mark Klok, Hoki Karaka, Ezra Walian, Stefano Lillipali, Elianor Linders, Egy Maulana Fikri, Ramdan Sananta, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Daftar tersebut sontak membuat para penggemar sepak bola Indonesia terperangah. Pasalnya, banyak dari pemain ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai pilar penting yang ikut mewarnai perjalanan Timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Namun dalam atmosfer panas yang berkembang, muncul pula narasi yang lebih kontroversial. Isu lama tentang pemain titipan. Topik yang selama ini sering beredar di balik layar sepak bola nasional kembali mencuat ke permukaan. Beberapa pengamat menyebut keputusan Herdman mungkin berkaitan dengan keinginannya membersihkan sistem seleksi pemain dari dugaan intervensi pihak tertentu. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bukti resmi yang mengonfirmasi adanya praktik tersebut. Semua masih berada di level rumor dan perdebatan panas di kalangan penggemar sepak bola. Namun yang membuat situasi semakin dramatis adalah pernyataan tegas yang dikaitkan dengan Herdman. Dalam komentar yang beredar luas di berbagai media dan forum sepak bola, Herdman disebut menyampaikan sikap yang sangat jelas dan tanpa basa-basi. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pemain titipan dalam skuad yang sedang ia bangun. Menurutnya, satu-satunya standar yang berlaku adalah kualitas, performa, dan kontribusi nyata di lapangan. Pernyataan itu langsung menyulit diskusi panjang. Banyak yang menilai pelatih asal Kanada tersebut ingin membangun era baru Timnas Indonesia yang lebih profesional dan bebas dari kompromi. Langkah berani ini langsung membelah opini publik menjadi dua kubu besar. Kubu pertama memuji keberanian Herdman. Mereka menilai ini sebagai langkah revolusioner yang sudah lama ditunggu demi menciptakan tim nasional yang benar-benar kompetitif. Namun, kubu kedua merasa keputusan tersebut terlalu mengejutkan.
Beberapa nama yang disebut dalam daftar pencoretan dianggap memiliki pengalaman penting dan pernah menjadi tulang punggung skuad Garuda. Terlebih lagi, agenda FIFA Series Maret bukanlah pertandingan biasa. Ajang ini sering dipandang sebagai kesempatan krusial untuk mengukur kekuatan tim di level internasional. Menariknya, kabar yang beredar menyebut bahwa daftar pencoretan tersebut belum tentu final. Sumber internal menyebut Hartman masih melakukan evaluasi terhadap beberapa pemain lain. Artinya, kemungkinan besar daftar pemain yang tersinggir masih bisa bertambah sebelum skuad resmi diumumkan. Situasi ini membuat situasi sepak bola Indonesia seperti berada di tengah badai besar. Semua mata kini tertuju pada satu momen penting, pengumuman resmi skuad timnas Indonesia versi John Hartman. Apakah benar 10 pemain itu akan benar-benar tersingkir? Ataukah ada kejutan yang lebih mengejutkan lagi? Terlepas dari segala rumor dan spekulasi, satu pesan dari Hartman tampaknya sudah sangat terang. Timnas Indonesia akan dibangun dengan disiplin tinggi, profesionalisme, dan tanpa kompromi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara konsisten, maka publik mungkin sedang menyaksikan awal dari era baru Garuda. Era yang mungkin keras, penuh seleksi ketat, namun juga menjanjikan tim yang lebih solid dan kompetitif. Dan satu hal yang pasti, drama di balik Garuda tampaknya baru saja dimulai. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini benar-benar revolusi besar atau justru langkah yang terlalu beresiko? Jangan lupa like kalau kamu pecinta timnas Indonesia. Tulis komentar kamu di bawah, setuju atau tidak dengan langkah John Hartman. Share ke teman-teman pecinta bola supaya diskusinya makin panas. Subscribe untuk terus mendapatkan kabar terbaru, rumor panas, dan drama seru seputar sepak bola Indonesia. Heboh di media sosial, jersey baru timnas Indonesia kolaborasi Kelme baru saja dirilis, tapi langsung banjir komentar pedas dari warganet. Bukannya dipuji, desain jersey merah kebanggaan Garuda justru disebut lebih mirip seragam badminton daripada jersey sepak bola. Motif garis putih di bagian depan jadi sorotan tajam. Bahkan ada warganet yang menyindirnya dengan candaan super satir. Komentar kocak, meme kreatif, hingga kritik tajam bermunculan membanjiri timeline pecinta sepak bola Indonesia. Apakah jersey ini akan berubah jadi ikonik di lapangan, atau justru selamanya diingat sebagai desain paling kontroversial? Tonton semuanya hingga selesai. Timnas Indonesia akhirnya secara resmi memperkenalkan jersey terbaru mereka untuk musim internasional 2026. Dalam sebuah acara peluncuran yang digelar di Jakarta pada Jumat malam, 13 Maret 2026. Jersey ini merupakan hasil kolaborasi dengan brand olahraga asal Spanyol, Kelme, yang kini menjadi penyedia perlengkapan resmi bagi skuad Garuda. Dalam peluncuran tersebut, Kelme menghadirkan beberapa varian seragam sekaligus. Tidak hanya jersey kandang berwarna merah dan jersey tandang, mereka juga memperkenalkan dua desain khusus untuk kiper yang akan digunakan oleh penjaga gawang timnas Indonesia di berbagai pertandingan internasional. Konsep yang diusung kali ini ternyata tidak sembarangan. Desain jersey terbaru Garuda disebut-sebut mengambil inspirasi dari timnas Indonesia era 1999, sebuah periode yang ingin dihidupkan kembali melalui nuansa klasik dalam tampilan seragam terbaru ini. Jersey anyar ini tidak akan lama hanya menjadi pajangan. Rencananya, seragam baru tersebut akan langsung menjalani debut resminya di lapangan pada ajang FIFA Series 2026. Pertandingan perdana yang akan menampilkan jersey ini adalah laga melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi para pemain timnas Indonesia, momen ini tentu menjadi simbol dimulainya babak baru bersama Kelme. Namun di luar lapangan, cerita yang berkembang justru jauh lebih panas. Alih-alih hanya mendapat pujian, desain jersey baru ini justru memicu gelombang komentar dari warganet yang langsung ramai memenuhi berbagai platform media sosial. Sorotan utama datang dari desain jersey kandang, khususnya pada motif garis putih yang menghiasi bagian depan. Beberapa penggemar menilai desain tersebut terasa kurang cocok untuk sepak bola. Bahkan ada yang bercanda menyebut tampilannya lebih mirip seragam olahraga badminton. Salah satu komentar yang viral datang dari akun media sosial yang menuliskan, kalau soal bagus biasanya subjektif, tapi kalau soal jelek biasanya mutlak. BTW jersinya kayak jersey badminton. Komentar itu langsung memicu gelombang respons lain yang tidak kalah kocak.
Tidak berhenti pada perbandingan dengan seragam badminton, warganet juga menyoroti motif garis-garis putih yang ada di bagian depan jersey. Alih-alih memuji detail desain tersebut, beberapa komentar justru menjadikannya bahan candaan. Ada warganet yang secara satir menyebut garis tersebut melambangkan garis kemiskinan. Candaan ini tentu saja langsung menyebar luas dan menjadi bahan meme di berbagai platform. Meski sebagian komentar bernada kritik dan humor, ada juga penggemar yang tetap membela desain baru ini. Mereka menilai tampilan jersey akan terlihat lebih keren ketika dipakai langsung oleh para pemain di lapangan. Dalam dunia sepak bola, bukan hal baru jika desain jersey memicu perdebatan besar saat pertama kali diperkenalkan. Banyak seragam yang awalnya dikritik habis-habisan, namun kemudian justru menjadi ikonik setelah dipakai dalam pertandingan penting. Hal yang sama mungkin saja terjadi pada jersey terbaru Timnas Indonesia ini, apalagi jika skuad Garuda mampu meraih hasil gemilang di ajang FIFA Series 2026. Bukan tidak mungkin seragam yang sekarang diperdebatkan ini justru berubah menjadi simbol kemenangan yang dikenang penggemar. Kini, publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu satu momen penting, debut resmi jersey baru Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah desain ini akan terlihat gagah saat dikenakan para pemain Timnas Indonesia? Ataukah kritik warganet akan semakin ramai setelah pertandingan berlangsung? Yang jelas satu hal sudah pasti, jersey baru Timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian publik bahkan sebelum bola pertama ditendang. Menurut kalian, bagaimana desain jersey baru Timnas Indonesia ini? Keren atau malah aneh? Like kalau kamu fans Garuda. Komen pendapat kalian tentang jersey ini. Share ke teman-teman pecinta bola supaya diskusinya makin seru. Subscribe untuk update berita panas seputar Timnas Indonesia dan dunia sepak bola.